Bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada kesempatan ini adalah mengejar surga di 10 awal bulan Zulhijjah. Saudaraku seiman, sebab tema ini saya pilih pada saat semalam ditanya oleh teman-teman atau ikhwah yang bertanggung jawab atas jadwal kami. Karena memang hari ini kita berada di tanggal 2 Zulhijjah. Artinya kita berada di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Mungkin muncul pertanyaan teman-teman sekalian. Ada apa dengan 10 awal bulan Zulhijjah? Kenapa dijadikan tema khusus yang perlu dibahas? Dan seberapa besar sih keutamaannya sehingga harus menjadi sebuah tema khusus dalam bahasan kajian umum seperti ini? Maka kita akan jawab insya Allah dengan dalil-dalil dan juga jenis-jenis amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Namun sebelumnya judul kami adalah mengejar surga di 10 awal bulan Zulhijjah. Surga teman-teman sekalian adalah sebuah tempat abadi yang wajib menjadi target utama setiap muslim. Kapan setiap orang di antara kita menjadikan surga sebagai targetnya, subhanallah, maha suci Allah, dunia ini menjadi kecil. Dunia ini menjadi hina di depan mata dia. Karena dia tahu dia akan melaluinya. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat, dia akan mengingat nikmat di surga jauh lebih besar daripada nikmat di dunia ini. Maka menjadi kecil sesuatu itu. Artinya tidak harus dia menjadikannya sebagai target utama sehingga dia bersaing bahkan banyak orang karena mengejar nikmat yang dianggap di dunia tanda kutip di sini dari kendaraan, harta dan segala macam yang sudah kita ketahui, maka mereka sampai akhirnya saling menjatuhkan satu sama yang lain, menggibah, memfitnah dan seterusnya. Tapi kalau orang faham bahwasanya di surga ada nikmat yang abadi, yang jauh lebih besar, maka nikmat dunia jadi kecil. Untuk apa bersaing di situ? Untuk apa ribut di tanah warisan? Untuk apa ribut dengan tetangga di tanah lebih sejengkal atau tidak? Untuk apa berebut atau bersaing dengan teman-teman di kantor, saling hasad, iri dan seterusnya? Begitu juga dengan pada saat datang cobaan. Seberat apapun cobaan yang kita lalui di dunia, kita ibaratkan ada orang lahir dalam kondisi kedua matanya buta, lisannya bisu, kedua telinganya tuli, tangannya puntung, kakinya puntung. Artinya orang ini betul-betul tidak berfungsi sebagaimana layaknya manusia secara umum. Tetap itu teman-teman sekalian hanya semasa di dunia. Kalau dia dalam kondisi seperti itu pun, ternyata dia di atas fitrahnya, dia seorang muslim, lahir di keluarga muslim, dan coba dipandu oleh keluarganya semaksimal mungkin dan meninggal dalam keadaan Islam, maka di akhirat dia akan diberikan jasad yang baru. Bagaimana nanti pada saat kita meninggal, jasad kita akan dimakan oleh tanah hancur dan kita akan diberikan jasad yang baru. Dalam hadis yang sahih dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang akan menyentuh tulang-tulang ekor manusia, kemudian tumbuhlah kalian, kata Nabi SAW, seperti tumbuhnya tanaman-tanaman, tubuh yang baru. Dan dalam riwayat lain kata Nabi SAW, Allah akan membangkitkan kalian dengan postur ayah kalian Adam 60 siku ke langit. Jadi bukan jasad ini lagi. Kita akan diberikan jasad yang baru. Jasad yang lebih sempurna, lebih besar. Jadi musibah pun subhanallah akan jadi kecil kalau orang mengingat masalah akhir. Orang mengingat masalah surga. Sampai kata Nabi SAW, andai saja orang-orang yang belum diuji dengan ujian yang besar di dunia, melihat bagaimana besarnya karunia yang Allah berikan kepada orang yang diuji dengan hal-hal yang berat di dunia, maka mereka berharap kembali ke dunia untuk digunting-gunting kulit mereka agar mereka juga mendapatkan keutamaan seperti orang-orang yang diuji tersebut. Ada orang subhanallah tidak berhenti ujian dalam hidupnya, tapi dengan dia yakin ada surga, ada kehidupan akhirat yang abadi menunggu dari sana. Mungkin ada derajat-derajat di surga dia tidak bisa dapatkan kecuali dengan cobaan tersebut. Mungkin sholatnya, puasanya, zikirnya kurang, belum cukup untuk menyampaikan dia ke derajat di surga yang memang Allah inginkan dia sampai ke sana. Tapi dengan cobaan 10 tahun dia sakit, gangguan orang, utang yang tidak dibayar, dan segala macam hal yang sudah kita tahu dan umumnya kita melaluinya, maka itu dia diberikan derajat yang tinggi tadi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, memang surga harus menjadi target utama. Saya mengajak diri saya dan teman-teman semua mengikuti acara ini baik live ataupun siaran ulang, maka jadikan surga sebagai target utama dan jangan pernah luputkan untuk selalu mengikuti ada apa di surga itu, apa yang Allah janjikan, bagaimana istanahnya yang kita akan tempati nanti di sana, bagaimana permadaninya, bagaimana bantal-bantalnya, bagaimana pelayan-pelayan dari bidadari-bidadara, bagaimana pohon-pohonnya, bagaimana segala macam fasilitasnya.
Dan saya mengajak Anda juga insya Allah lepas asar sebentar waktu Indonesia Barat, sekitar lepas asar jam 16.00 sampai 17.00 kami membahas tentang masalah surga. Dan sekarang sudah membahas lebih dalam ke bab-bab berhubungan dengan surga, Anda bisa ikuti insya Allah. Surga adalah target utama. Dan itu harus menjadi sebuah pegangan kita semua. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau Anda jadikan sebagai target, Anda akan selalu merasa tentram melalui dunia ini. Ya, sebagaimana para nabi-nabi dan para salafus saleh melaluinya dengan sangat tentram, sangat bahagia. Kemudian kita kerucutkan ke judul kita, yaitu di 10 awal bulan Zulhijjah. Apakah selain 10 awal Zulhijjah tidak dapat surga? Tentu tidak. Bisa Anda dapatkan. Tapi maksudnya 10 hari ini adalah hari emas. Hari emas, saudaraku. Bersyukurlah Anda yang masih Allah kasih umur di saat ini. Kalau seandainya mayit-mayit di kuburan dari kaum muslimin diberikan kesempatan untuk hidup, maka mereka akan memilih termasuk 10 awal Zulhijjah yang mereka bisa lakukan ibadah di dalamnya. Kok bisa, Ustaz? Apa sih keutamaannya? Kita dengarkan. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia. Bagaimana Allah Subhanahu atau Nabi SAW memerintahkan atau diperintahkan Allah SWT untuk menyampaikan kepada kita hadis ini. Beliau bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW bersabda, dan ingat teman-teman, kita sekarang berada di 2 Zulhijjah. Anda berada di hari-hari ini. Kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam." Yani ayyam al-ashri. Qalu ya Rasulullah, wala al-jihadu fi sabilillah. Qala wala al-jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa mali falam yarji min dhalika bisyai. Artinya, tidak ada hari di mana amal soleh saat itu bila dikerjakan lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari awal bulan Zulhijjah. Apa maknanya paling Allah cintai? Paling besar pahalanya. Ya. Bagaimana sih kalau Anda kerja di satu perusahaan, Anda mengerjakan satu pekerjaan yang paling disukai oleh atasan Anda atau owner perusahaan tersebut? Anda pasti akan mendapatkan banyak hal. Kita tidak samakan Allah SWT dengan makhluknya. Tapi Allah itu zat yang akramul akramin. Zat yang sangat mulia dan dermawan. Dalam ayat Allah mengatakan, Inna Allah yarzuqu ma yasha' bighairi hisab. Allah kalau kasih balasan, tidak ada lagi hitungannya. Sulit untuk digambarkan dengan akal manusia. Semuanya baik. Semuanya sempurna. Dan hari-hari ini, semua amal yang Anda kerjakan, sunnah atau wajib, perbuatan yang paling Allah cintai, paling besar pahalanya, paling mudah menambah keimanan, paling mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, paling mudah mendapatkan dan meraih surga dan derajatnya. Para sahabat bertanya karena mereka faham. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah, berperang, keluar meninggal ke medan perang, bertemu dengan musuh, jelas di depan mata 90% mati. Ya. Sisanya luka. Kalaupun pulang, luka. Dan sekian persen kecil mungkin bisa selamat tanpa luka. Itu pun ada pengalaman-pengalaman peperangan, letih, capek, sakit dan seterusnya. Jihad di jalan Allah, makna pertanyaan para sahabat, apakah juga meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, bisa dibunuh oleh musuh, bisa disakitin, bisa tertawan dan segala macam. Itu makna hadisnya. Belum bisa mengalahkan amal yang akan dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Bisa juga bermakna, walaupun amal sunnah, karena jihad, amal yang mulia, bahkan bisa wajib dalam beberapa keadaan. Apa jawaban baginda Nabi SAW? Tidak juga jihad fisabilillah. Jihad pun belum bisa menyamai pahala amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Jangankan yang wajib, yang sunnah pun begitu. Kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya. Dia pergi dengan jiwanya, dia juga membawa seluruh harta yang dia miliki, lalu dia tidak kembali dengan membawa apapun. Artinya, tidak ada satupun yang dia bawa, dia mati syahid, hartanya habis diinfakkan, baru pada saat itu bisa menyamai pahala amalan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah walaupun sunnah. Dan Anda sekarang di tanggal 2 Zulhijjah. Kemuliaan yang luar biasa. Anda sedang berada di hari-hari emas ini, saudara. Imam Ahmad juga meriwayatkan riwayat yang lain.
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allahi wa la habbu ilaihi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashri. Fa'akthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Tidak ada hari yang paling agung dan amat dicintai oleh Allah untuk berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Ini hari-hari sekarang. Saya ulangi, tidak ada hari yang paling agung, paling besar pahalanya, paling mulia di sisi Tuhan Allah. Dan amat dicintai Allah berbuat kebajikan di dalamnya daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah pada saat itu tahlil, memuji Allah, berzikir la ilaha illallah, takbir, Allahu Akbar, tahmid, atau memuji mengatakan alhamdulillah pada saat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Teman-teman sudah renungi hadis ini, apa yang kami sampaikan tadi? Luar biasa. Ya. Kalau Anda punya seperti biji sawi dari keimanan, pasti Anda akan tersentuh dengan ini. Ternyata saya sedang berada di hari-hari emasku. Hari-hari di mana semua amal, sekecil apapun, tidak usah bicara yang wajib, sunnah saja mengalahkan pahala jihad. Dan paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling Allah cintai. Baik teman-teman sekalian. Kita masuk lebih dalam. Pertanyaan sederhana, lalu amalan apa kira-kira? Di 10 awal Zulhijjah ini yang kita harus lakukan. Sehingga bisa maksimal. Puncak amal yang paling besar pahalanya di 10 awal ini adalah ibadah haji. Karena hari-hari ini mulia, Allah jadikan rukun iman, rukun Islam yang kelima ini terjadi di tanggal 8 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Termasuk awal-awal bulan Zulhijjah. Ya. Ini puncaknya. Tanggal 8-nya hari Tarwiyah, jemaah haji masuk ke Mina. Tanggal 9-nya hari Arafah, jemaah haji wukuf di Arafah. Dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Malamnya ke Muzdalifah. Tanggal 10-nya hari Nahar atau hari Idul Adha. Mereka jumrah di Mina. Dan mereka nginap di Mina pada hari itu. Kemudian ini puncaknya. Kemudian 11, 12, 13 dikenal dengan hari Tasyrik. Itu adalah pelengkapnya nginap di Mina sambil jumrah selama 3 hari. Dan haji ini teman-teman punya keutamaan yang luar biasa. Besar sekali keutamaan. Bagi yang sudah pernah haji, niatkan haji lagi. Bagi yang belum haji, jadikan target utama haji ini. Luar biasa keutamaannya. Coba kita dengarkan teman-teman beberapa keutamaan haji. Ya. Misal hadis yang sahih riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdalu?" Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling afdal, yang paling besar pahalanya? Qala imanu billahi wa rasulih. Yang pertama beriman keberadaan Allah, membenarkan keberadaannya dan patuh terhadap peraturannya juga kepada Rasulnya, utusannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila thumma madza? Lalu ditanya lagi, lalu apa ya Rasulullah setelah iman kepada Allah dan Rasulnya? Qala jihadun fi sabilillah. Kata Nabi SAW, berjihad di jalan Allah. Qila thumma madza? Lalu ditanyakan yang ketiga, lalu apa lagi setelah itu? Qala hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Ya. Di dalam hadis yang lain, diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Dan haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah karena memenuhi syarat dan rukunnya, tidak ada balasannya kecuali surga. Oleh karena itu usahakan selalu mengerjakan ibadah haji ini. Dan ibadah haji luar biasa. Begitu juga haji ini terhitung sekaligus seperti pahala orang yang berjihad. Diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ya Rasulullah, nara al-jihadu afdal al-amal." Wahai utusan Allah, kami lihat jihad adalah amal yang luar biasa pahalanya. Afala nujahid? Boleh nggak kami berjihad? Qala la, lakin afdal al-jihadi hajjul mabrur.
Tapi ketahuilah, jihad yang afdal adalah haji yang mabrur. Ya. Artinya dia juga termasuk seperti pahala jihad. Bahkan dia dihitung pahala jihad, terutama bagi wanita yang memang tidak punya perintah untuk berjihad di medan perang. Demikian pula hadis Bukhari yang lain. Dijanjikan orang kalau haji betul-betul ikhlas karena Allah. Dan dia mengikuti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tata cara yang benar. Oleh karena itu Anda kalau ikut travel yang benar, yang pandunya benar. Bukan melakukan banyak ritual-ritual dan tidak punya panduan sehingga sia-sia ibadah haji Anda. Di mana Nabi SAW bersabda, dan juga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man hajja lillahi falam yarfuth wa lam yafsuq raja ka yaumi waladathu ummu." Barang siapa yang haji namun dia tidak berkata-kata yang seronok, berkata-kata syahwat, ya, atau kata-kata yang buruk. Tentu bukan pada pasangan halalnya. Sedangkan kalau pasangan halal saja suami istri kalau lagi ihram tidak boleh mengucapkan kalimat syahwat. Walam yafsuq, tidak berbuat kriminal, kefasikan, maksiat. Maka dia akan pulang ke negerinya sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Di dalam hadis yang lain, riwayat An-Nasai, Tirmidzi, Ahmad dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunuba kama yanfil kira khabithal hadid." Atau khabathal hadid, khabathal hadid wadh-dhahabi wal fiddati wa laysa lil hajjatil mabruri thawaba illa al jannah. Yang artinya ikutkanlah umrah kepada haji. Maksudnya orang yang mengatakan, saya kan sudah pernah umrah, saya sudah pernah haji, apakah saya harus ulangi? Ini kata Nabi SAW, tabi'u. Rutinkan. Ikutkan umrah kepada haji. Setelah umrah, haji. Haji, umrah. Ya. Karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan juga perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Jadi luar biasa gitu, pahalanya luar biasa. Jadi dia bisa menghilangkan kemiskinan sebab kaya. Ini sudah kami jelaskan di judul ceramah Saudaraku Ini Adalah Rahasia Rezekimu. Itu saya jelaskan, atau kami jelaskan panjang lebar tentang masalah salah satu kiat penambah rezeki adalah haji dan umrah. Karena hadis ini, Nabi SAW memastikan menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Anda lihat kalau ada karat di besi ataupun di emas, sisa-sisa kotorannya disemprot pakai api, dibakar, maka seperti itu. Keduanya ini menghilangkan itu. Dan pahala haji yang mabrur, ikuti syarat dan rukun, tidak ada balasan kecuali surga. Itu luar biasa. Dengarkan hadis yang lain juga, hadis Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Al-ghazi fi sabilillah wal hajj wal mu'tamir wafdullah da'ahum fa'ajabuhu wa sa'aluhu fa'atahum." Hadis ini menjelaskan tentang diijabahnya doa yang pergi umrah dan haji. Kata Nabi SAW, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh karena itu jika mereka meminta kepada Allah, pasti akan diberi. Pasti akan diberi. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa. Itu juga dengan hadis yang masyhur, hadis yang lain riwayat Bukhari Muslim juga. Kata Nabi SAW, "Al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjil mabruru laysa lahu jazaa'un illa al-jannah." Antara umrah ke umrah, ini berarti ada perintah untuk rutinitaskan. Semoga Allah hilangkan corona dan kita bisa kembali aktivitas umrah seperti dulu. Sudah hampir setahun, lebih dari setahun sebenarnya. Tidak ada umrah, kemudian sempat dibuka sebentar lalu kemudian ditutup lagi. Terutama bagi negara kita juga Indonesia. Allahul musta'an, Allah tempat kita meminta pertolongan. Semoga satu waktu bisa diulangi lagi insya Allah. Lakukan ini. Yang tidak punya kemampuan niatkan, berdoa kepada Allah. Ini keutamaan besar. Antara umrah ke umrah tebusan dosa di antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, jadi jelas sekali bagaimana keutamaan daripada haji ini. Kemudian teman-teman sekalian, hal yang lain yang sangat dianjurkan setelah
haji tentunya, yaitu bagaimana Anda melakukan sholat Id, Idul Adha. Ini juga termasuk punya keutamaan tersendiri ya. Dan sholat Idul Adha ini lebih afdal daripada sholat Idul Fitri. Karena Idul Adha berada di 10 awal bulan Zulhijjah, yang sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Sementara sholat Idul Fitri berada di 1 Syawal, bukan lagi di Ramadan. Ramadan punya keutamaan sendiri, tapi 1 Syawal. Bulan Syawal tidak seperti kedudukan bulan Zulhijjah. Dan ini sholat Idul Fitri, Idul Adha berada di tanggal 10 Zulhijjahnya, puncaknya. Juga setelah sholat Idul Fitri, Anda tidak ada anjuran untuk melakukan ibadah khusus. Anda bebas saja. Tapi sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat Idul Adha, Allah SWT mengatakan, masyhur sekali. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasalli rabbika wanhar. Sholatlah hai Muhammad Idul Adha itu, dan berkurban nasranya. Ada ibadah kurban. Ini ada penekanan. Di dalam hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, beliau berkata, amarana ta'ni an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idaini al-awatiqa wa dhawatil khuduri wa amara al-haydha an ya'tazilna musallal muslimin. Bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kepada kami pada saat sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan para wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Nanti tetap hadir, tapi ya, meninggalkan atau menjauhi tempat orang-orang sholat supaya tidak mengganggu mereka maksudnya. Ada pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya sholat Id itu wajib. Dan Allahu a'lam, kami pun cenderung dengan pendapat ini karena memang hujahnya sangat kuat. Anda bisa dengarkan bagaimana Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa sholat hukum Id adalah wajib lebih kuat daripada yang menyatakan bahwasanya hukumnya adalah fardu kifayah atau wajib bagi sebagian orang saja. Artinya kalau ada sudah ada yang kerjakan berarti yang lain gugur gitu. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa hukum sholat Id adalah sunnah atau hanya dianjurkan bukan wajib, itu adalah pendapat yang lemah, ini kata beliau. Karena Nabi SAW sendiri memerintahkan untuk melakukan sholat Id, lalu beliau sendiri dan para khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ridwanullahi alaihim. Begitu pula kaum muslimin setelah mereka terus-menerus melakukan sholat Id. Dan tidak dikenal sama sekali kalau ada di satu negeri Islam ada yang meninggalkan sholat Id. Sholat Id adalah salah satu syiar yang terbesar kaum muslimin. Nabi SAW tidak memberi keringanan bagi wanita untuk meninggalkan sholat Id. Lantas bagaimana dengan kaum pria? Artinya tadi perempuan disuruh keluar, anak-anak gadis disuruh keluar, yang haid disuruh keluar. Walaupun yang haid tidak ikut sholat Id, tapi mereka dianjurkan hadir, mendengarkan khutbahnya. Itu saking luar biasanya gitu. Demikian pula disampaikan oleh Siddiq Hasan Khan ya. Dia menyebutkan alasan-alasan kenapa wajib sholat Id. Yang pertama, Rasulullah SAW terus-menerus melakukannya. Dia tidak pernah disebutkan riwayat Nabi pernah tinggalkan sholat Id sekalipun. Berarti kan menandakan ini sebuah kewajiban. Yang kedua, Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk keluar rumah untuk menunaikan sholat Id. Perintah untuk keluar rumah menunjukkan perintah untuk melaksanakan sholat itu sendiri bagi orang yang tidak punya udzur. Karena disuruh keluar, berarti disuruh sholat. Mirip dengan Jumat kita yang disuruh keluar. Yang ketiga, ada perintah dalam Al-Quran yang menunjukkan wajibnya sholat Id. Tadi sudah saya bacakan Al-Kautsar ayat 2 ya. Fasalli li rabbika wanhar fil amr ya. Fasalli, sholatlah itu. Sholat Idul Adha itu. Wanhar dan berkurbanlah setelahnya. Yang keempat, sholat Jumat menjadi gugur bagi orang yang telah melaksanakan sholat Id jika kedua sholat tersebut bertemu pada hari Id. Jadi pas hari Jumat, kalau itu juga adalah hari Id, maka boleh muslimin tidak kerjakan sholat Jumat, gugur. Orang kerjakan sholat
duhur saja. Kata beliau, padahal sesuatu yang wajib hanya boleh digugurkan dengan yang wajib pula. Jika sholat wajib itu, Jumat itu wajib, demikian halnya dengan sholat id. Ini pendapat yang jelas tentang masalah sholat id. Ya, kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan sholat id, walaupun di masa pandemi seperti ini dan kita ikuti prokes ya. Tapi kalaupun tidak, seperti yang lalu-lalu, sempat ada anjuran pemerintah kita untuk sholat id di rumah. Dan sudah tidak asing banyak di antara ulama-ulama kita yang menulis ya, dan dai-dai kita menulis tentang tata cara sholat id di rumah ya. Anda bisa kerjakan, kalau Anda sendirian boleh, Anda berjamaah boleh ya, Anda kerjakan, tapi tanpa khutbah di rumah ya. Tapi kalau di tempat umumnya ada khutbahnya ya. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya karena Rasul dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW atau karena Rasulullah SAW yakhruju yawmal fitri wal adha ilal musalla. Bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri Idul Adha menuju ke tanah lapang. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadits Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah dalil bahwa bagi orang yang menganjurkan bahwa sholat id sebaiknya dilakukan di tanah lapang, dan ini lebih afdal atau lebih utama daripada melakukan di masjid. Inilah yang dipraktikkan oleh kaum muslimin di berbagai negeri. Adapun penduduk Mekah, maka sejak masa silam sholat id mereka selalu dilakukan di Masjidil Haram. Itu penghususan gitu ya. Allahu a'lam. Ya. Jadi ini anjuran untuk mengerjakan sholat id. Juga ada sunnah yang sebaiknya tidak diluputkan teman-teman sekalian. Kalau sholat Idul Fitri, Nabi SAW seringkali beliau makan sesuatu dulu, baru beliau pergi sholat id. Mungkin sebutir kurma, apa saja yang kita bisa makan. Untuk menunjukkan kepada kaum muslimin, kalau memang sudah tidak ada lagi puasa Ramadan. Cuman di Idul Adha, itu Nabi SAW sebaliknya. Beliau tidak makan apa-apa sampai beliau selesai sholat, kemudian beliau menyembelih, lalu beliau makan sembelihannya. Disebutkan dari hadits Abdullah bin Buraidah radhiyallahu anhu, dari ayahnya ia berkata, radhiyallahu anhu maya, karena Rasulullah SAW la yagdu yawmal fitri hatta ya'kul wa la ya'kulu hatta ya'kula wa la ya'kulu yawmal adha hatta yarji'a fa ya'kula min udhiyatihi. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat id pada hari Idul Fitri, dan beliau makan terlebih dahulu untuk membuktikan kalau menunjukkan muslimin bahwa memang sudah selesai Ramadan. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu kecuali setelah pulang dari sholat id. Beliau menyantap hasil kurbannya. Ya. Dan ini termasuk yang ditekankan untuk dilakukan. Ini keutamaan sholat idnya. Ya, ini punya keutamaan sendiri. Makanya tadi saya katakan atau telah membacakan bagaimana pendapat yang paling kuat adalah dia hukumnya wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian, yang sangat dianjurkan adalah berkurban. Berkurban. Ya. Dan perlu Anda ketahui, kurban ini adalah ibadah yang sangat luar biasa keutamaannya. Sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Pahalanya sangat besar dan juga memang dia punya kedudukan khusus sendiri. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala hubungkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2 tadi, fasalli li rabbika wanhar. Allah hubungkan salat id ini yang tadi sudah kita jelaskan kewajibannya dan bagaimana Nabi SAW mengerjakan dan memerintahkan seluruh muslimin termasuk wanita pun disuruh keluar untuk hadir, walaupun yang haid, yang berhalangan, mereka duduk kemudian mendengarkan khutbah walaupun tidak ikut salat dan berusaha tidak memutus saf orang-orang salat, mereka berada di bagian belakang mungkin ya. Yang jelas mereka disuruh keluar. Dan bagaimana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat ini. Lalu Allah mengatakan, wanhar, setelahnya berkurban. Ini menandakan kurban itu punya kedudukan sendiri. Gitu kan? Dan bagaimana kejadian kurban yang sudah kita tahu sama-sama teman-teman sekalian. Awal kisahnya dari mana? Dari Nabi Ibrahim AS pada saat mimpi menyembelih Ismail AS. Jadi untuk keluarnya hukum berkurban ini luar biasa. Ada prosesi dulu yang sangat luar biasa. Ujian datang kepada ayahanda Ibrahim alaihissalam, ayah orang-orang beriman, ayah para nabi-nabi. Beliau mimpi, beliau melihat dalam Al-Quran digambarkan dia menyembelih anaknya.
Padahal sudah lama nggak ketemu sama Ismail alaihissalam karena beliau tinggal di Palestina, Ismail tinggal di Mekah alaihissalatu wassalam. Lalu kemudian dia pun membenarkan mimpi itu, kemudian beliau pun alaihissalatu wassalam membawa anaknya di daerah Mina sampai akhirnya mau disembelih. Begitu sudah dia angkat pedangnya, dia pasrah, anaknya pasrah, maka pada saat itulah puncak cobaan Allah SWT. Allah ya memberhentikan proses tadi dan menggantikan dengan dzibhin azim atau sembelihan yang besar, yaitu domba. Dan dari kejadian ini juga ada pendapat Imam Ahmad dan pendapat ulama-ulama yang lain mengatakan bahwasanya lebih afdal domba. Walaupun ada pendapat lain juga yang mengatakan unta, lalu sapi, lalu domba sesuai dengan kejadian urutan di hari Jumat. Khilaf di antara ulama dalam masalah ini. Yang jelas teman-teman, kurban sangat ditekankan sekali. Sangat dianjurkan sekali. Ya. Bagaimana ya, ibadah ini sangat ditekankan dalam surah Al-Kautsar dan juga Nabi SAW lakukan. Baik. Teman-teman sekalian, anjuran untuk melakukan kurban ini, hadis-hadis cukup banyak. Kita bisa lihat misalnya di dalam hadis ya, yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam Targhib Tarhib dan juga disahihkan oleh Syekh Albani di jilid 2 halaman 1000, nomor hadisnya 1087. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan li an yudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana." Barang siapa, kata Nabi SAW, yang mendapatkan kelapangan untuk berkurban, namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Jadi Nabi SAW menyinggung orang ini dengan sangat tegas, yang punya kemampuan beli hewan tapi nggak mau. Anda beli sesuai dengan kemampuan. 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Makin bagus Anda beli domba itu, makin mahal, makin berkualitas, makin besar pahalanya di sisi Allah SWT. Anda mampu 1 ekor, alhamdulillah. Anda mampu 2 ekor, lebih baik. Anda mampu 10 ekor, lebih baik. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba. Juga dalam hadis yang lain, masih sama disebutkan dalam Targhib Tarhib, dan ini diambil dari buku Sahih At-Targhib Tarhib ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani dari kitabnya Mundhiri. Masih jilid 2 dan hadis setelahnya langsung hadis nomor 1088. Kalau tadi 1087. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu." Barang siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Maksudnya adalah Anda sudah menyembelih untuk Allah, maka termasuk kulitnya kasih sudah semua. Jangan Anda ambil lagi. Dan bagaimana karena ibadah ini sangat mulia, maka Nabi SAW mengajarkan caranya pada saat membeli. Hadis yang masyhur juga, ya. Dan hadis ini diriwayatkan, masih disebutkan juga oleh Mundhiri, tapi nomor setelahnya langsung tadi sama jadi 2, 1089. Inna Allah kataba al-ihsana ala kulli syai', fa idza qataltum fa ahsinul qitla, wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, perbagus cara membunuh. Berperang pun melawan musuh, tusuk mati selesai. Nggak ada mutilasi dalam Islam. Dan jika kalian menyembelih, maka perbaguslah cara kalian menyembelih. Menyembelih ini mengiris leher hewan disuruh dengan rapi. Bagaimana? Nabi SAW ajarkan, ya. Maka jika hendak menyembelih, jika salah seorang dan terkadang hendak menyembelih, hendaklah ia menajamkan pisaunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya. Karena pisau tajam, kemudian diletakkan dengan tenang, jangan diseret-seret, jangan dipukul, jangan diperlihatkan pisau itu depan matanya sehingga hewan itu stres. Disembunyikan pisaunya, dituduhkan dengan tenang, lalu disembelih dengan cepat sampai kedua urat besar lehernya putus, dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Juga masih dalam kitab yang sama, Sahih Targhib Tarhib, dijelaskan di hadis nomor setelahnya langsungnya tadi 1089, 1090,
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wadi'in rijlahu ala shafhati syatin wa huwa yuhiddu shafratahu wa hiya talhadhu ilayhi bi basariha. Qala afala qabla hadha awala turidu an tumitaha mautat." Artinya Rasulullah SAW melewati seseorang laki-laki yang sedang meletakkan kakinya di lambung seekor domba. Dibaringin, diinjak lambungnya. Sambil dia mengasah pisau. Diperlihatkan domba itu. Sementara domba itu memperhatikan dengan matanya. Maka beliau SAW mengatakan, "Mengapa tidak engkau lakukan sebelum ini? Asap pisaumu jangan perlihatkan dia. Atau kau ingin mematikannya beberapa kali. Kau ingin menyiksanya." Gitu kan. Demikian juga ya, pada saat Umar bin Khattab pernah menyaksikan seseorang yang mau menyembelih dombanya lalu diseret domba tersebut, dipegang keempat kakinya, ya, kemudian diseret sambil domba itu teriak-teriak. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Apakah kau ingin membunuhnya 2 kali? Sebetulnya kau akan sembelih dia, kenapa harus seperti ini?" Jadi ada adab-adab, dan ini berpengaruh juga pada kualitas daripada daging tersebut. Ya. Sembelih yang terbaik teman-teman. Para sahabat ridwanullah alaihim bahkan membeli hewan kurban 6 bulan sebelum Idul Adha itu. Dan ya, mereka menggemukkannya di saat Idul Adha, mereka menyembelih dan memberikan yang terbaik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini juga kami ingin mengajak teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Adha Farm. Kami punya program ini ya. Berkurban, Anda bisa melihat insya Allah di medsos kami di Adha Farm. Di medsos ini pun di KHB Official juga ada. Ya, Anda bisa insya Allah nanti partisipasi bersama kami. Dan di hari-hari sekarang Anda sudah bisa mengeluarkan uang Anda karena masuk di 10 awal Zulhijjah, dan ini termasuk sedekah yang afdal. Anda bisa menggabungkan antara sedekah di 10 awal Zulhijjah dan juga menyembelihnya Anda kejar. Insya Allah untuk mengejar keutamaan yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Hanya saja ada hal yang mungkin perlu kami titik beratkan. Ya. Kalau Anda ingin niat menyembelih, ya, ada adab juga yang perlu diperhatikan. Yaitu hadis Nabi SAW, "Idza dakhala al-ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhi fala ya'khudanna sya'ran wa la yaqlimanna dhufran atau dhufra." Bila 10 hari pertama atau awal Zulhijjah telah tiba dan seseorang memiliki hewan kurban yang hendak disembelihnya, maka janganlah sekali-kali dia memotong rambut dan kuku dirinya sedikit pun. Jadi bukan hewannya tapi dianya. Dianjurkan tidak potong kuku, dianjurkan juga tidak memotong rambutnya. Mulai dari kemarin 1 Zulhijjah sampai nanti hari penyembelihan. Ya. Juga dalam riwayat yang lain, "Fala yamas min sya'rihi wa basharihi syai'a." Janganlah mencukur rambut dan kuku dirinya sedikit pun. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan ini sudah pernah dijelaskan, ya, pernah ditanyakan kepada para ulama tentang masalah bagaimana kalau misalnya dia mau menyembelih hewan untuk dia dan keluarganya. Seperti apa kira-kira? Siapa yang tidak boleh potong kuku? Dia atau juga keluarganya? Karena kan para sahabat seringkali kalau mereka tidak punya kemampuan hanya 1 ekor domba, maka mereka sembelih itu untuk dirinya dan keluarganya, istrinya, anaknya gitu ya. Atau orang tuanya yang serumah dengan dia. Lalu bagaimana sekarang? Ya. Maka di sini yang dianjurkan tidak potong kuku dan rambut hanya pemilik uang yang memang niat membeli hewan kurban itu. Jadi istrinya sama anaknya tidak masalah kalau sampai mereka ya memotong kuku ataupun merapikan rambutnya. Itu Allahu a'lam yang dijelaskan oleh para ulama. Juga termasuk dianjurkan teman-teman sekalian, kalau hewan kurban ini boleh Anda bagikan semua, boleh juga Anda makan sebagiannya. Ya, tidak masalah, Anda boleh memesan makan sebagian, dan itu termasuk yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kemudian juga perlu diperhatikan, kurban ini boleh unta, boleh sapi, ya, boleh juga domba atau kambing. Ya. Dan sapi itu termasuk yang sejenis dengan dia, itu kerbau misalnya. Itu juga boleh Anda kerjakan. Anda berkurban. Hanya saja kalau unta sama sapi ataupun ya
kerbau, ini bisa sampai 7 orang. Kalau Anda bisa sendirian, lebih baik Anda panen sendiri. Kalau Anda tidak mampu, boleh 7 orang. Nah, kalau domba ataupun kambing, ini boleh seseorang untuk dirinya atau dia sama keluarganya yang tinggal bersama dia. Kemudian juga teman-teman yang perlu digarisbawahi dalam masalah kurban, ya. Tentang masalah bolehkah seseorang itu berkurban untuk mayit? Ya. Atau hanya orang yang hidup saja? Ada pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah yang saya ingin bacakan di sini. Kata beliau, hukum asal berkurban adalah disyariatkan bagi mereka yang masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, beliau berkurban atas nama diri mereka dan keluarga mereka. Sedangkan apa yang menjadi perkiraan orang-orang bahwa kurban khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia tidak ada dasarnya, kata beliau. Namun, beliau mengatakan, dasar hukumnya tidak ada khusus ya. Namun, beliau mengatakan, berkurban untuk orang yang sudah meninggal dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, disembelikan kurban untuk mereka yang sudah meninggal karena mengikuti mereka yang masih hidup. Seperti seseorang berkurban atas nama dirinya dan keluarganya dengan niat untuk mereka yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Ini boleh dilakukan, kata beliau. Dalil dari pendapat ini adalah kurban Rasulullah SAW untuk diri beliau dan keluarganya, dan di antara mereka ada yang sudah meninggal dunia. Nabi SAW mengatakan ini dan untuk keluargaku. Di sini umum. Kemudian yang kedua, berkurban untuk mereka yang sudah meninggal dunia karena menunaikan wasiat orang yang meninggal dunia tadi. Misalnya ada seseorang sebelum meninggal dia mengatakan, kalau saya meninggal sebelum Idul Adha ini, tolong ya uang ini disembelikan. Gitu. Dia wasiatkan, makanya dijalankan. Kemudian yang ketiga, hewan kurban untuk mereka yang sudah meninggal secara terpisah dengan mereka yang masih hidup, sendiri khusus. Misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya atau ibunya atau keduanya yang sudah meninggal. Saya ulangi, misalnya seseorang berkurban atas nama bapaknya saja atau ibunya saja yang keduanya sudah meninggal dunia. Maka hal ini juga masih boleh dilakukan, kata beliau. Para ulama fikih Hanabila berpendapat bahwa pahalanya akan sampai kepada ahli kubur dan merasakan manfaatnya dikiaskan dengan sedekah atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi, beliau mengatakan alasannya, kami tidak berpendapat bahwa hewan kurban hanya dikhususkan atas nama mayit saja termasuk dari sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak melakukan kurban salah satu dari mereka yang sudah meninggal dunia secara khusus. Jadi poin ini sebenarnya poin ketiga, berkurban untuk orang meninggal dunia, ada pendapat yang membolehkan. Tapi beliau, Syekh Utsaimin menyampaikan pendapat beliau, mengatakan bahwasanya ini tidak ada dasarnya, ya, secara khusus ya. Tapi ada pendapat yang membolehkan. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berkurban secara khusus untuk Hamzah pamannya yang sudah meninggal dan orang yang paling dicintai. Demikian juga dengan anak-anak beliau yang meninggal, ya. Sementara mereka atau beliau masih hidup, seperti ketiga anak perempuannya, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Zainab radhiyallahu anhunna. Kemudian ketiga anak laki-lakinya, ya, Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Ya. Kemudian radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian juga beliau tidak pernah berkorban untuk istrinya Khadijah. Tidak ada satupun riwayat dinukil, padahal beliau adalah termasuk wanita yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ini pendapat beliau. Gitu. Ya. Cuma memang beliau kembalikan lagi kepada umumnya pendapat tadi yang sudah kita sampaikan. Baik, ini teman-teman berhubungan dengan masalah ibadah kurban. Kita akan masuk sekarang dengan ibadah yang keempat, yaitu puasa. Jadi sudah kita jelaskan tadi tentang haji, sudah kita jelaskan tentang sholat id, sudah kita jelaskan tentang berkurban. Sekarang kita masuk ke ibadah yang keempat, yaitu berpuasa. Ini sangat dianjurkan sekali. Bagi anda teman-teman yang mampu berpuasa selama 9 hari, maka lakukan selama 9 hari itu. Ya, maksudnya 9 hari berturut-turut dari mulai kemarin tanggal 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. 1 hari sebelum Idul Adha. Dan ini diambil dari umumnya sabda Nabi SAW tadi, semua amal ibadah yang dikerjakan walaupun sunnah, itu lebih baik daripada jihad di 10 awal Zulhijjah ini. Dan kita tidak katakan puasa 10 hari karena di Idul Adha tidak boleh puasa.
Ada hadis yang melarang puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi di 9 harinya dianjurkan puasa. Ya, ini anjurannya. Dan tentu keutamanya sangat banyak sekali. Bagi Anda yang bisa puasa 9 hari, alhamdulillah. Anda tidak bisa berapa hari Anda mampu, silakan lakukan. Kalau Anda tidak bisa juga, maka minimal Anda puasa tanggal 9 atau hari Arafahnya. Bagi yang sedang tidak haji. Dan ini teman-teman, penekanannya sangat banyak, ya, atau keutamaan puasa itu sangat banyak. Di antaranya hadis Bukhari Muslim yang masyhur, di mana orang puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar gitu. Di kata Nabi SAW, Allah SWT berfirman tentang puasa, hadis qudsi ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwata wa ta'ama wa syaraba min ajli. Puasa itu milikku, aku akan balas langsung karena dia meninggalkan syahwatnya, makanannya, minumannya semata-mata karena aku. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalika wajhu 'anil nari 70 kharifa. Tidak ada seorang hamba pun yang berpuasa satu hari di jalan Allah, melainkan Allah akan jauhkan dia dari api neraka itu selama 70 tahun. Kalau Anda bertanya, niatnya puasa apa Ustaz? Selama 9 hari. 8 hari pertama Anda niat puasa tatawu namanya. Puasa tambahan. Diambil daripada contohnya hadis Nabi SAW. Hadis sahih riwayat Bukhari, sehingga saya hadis Bukhari, tapi hadis ini hadis sahih, di mana beliau pada saat pulang atau datang ke rumah Aisyah, selepas salat subuh lalu beliau bertanya, apakah kalian punya makanan? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, kalau begitu hari ini aku puasa. Dan ini bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Kenapa kami katakan bukan Senin atau Kamis? Karena dalam riwayat yang disebutkan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan Senin dan Kamis. Artinya kalau itu Senin Kamis beliau tidak perlu tanya makanan. Ini adalah puasa tatawu, tambahan namanya. Kecuali tanggal 9 Anda niatkan puasa hari Arafah. Nah tanggal 9-nya ini Anda jangan luput. Ya. Tepatnya kalau kita sekarang insya Allah tanggal 19 hari Senin depan. Ini Senin sekarang, Senin depan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu hari Arafah bagi yang sedang tidak haji. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwasanya Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, ya, kata Nabi SAW, akan melebur dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini tinggal berapa hari lagi teman-teman. Semoga Allah panjangkan umur kita dan kita bisa beramal saleh. Ini luar biasa. Satu hari puasa di hari tanggal 9, hari Senin depan nanti, ya, itu akan membersihkan dosa-dosa 365 hari yang lalu, setahun yang lalu, dan 365 hari ke depan, setahun yang akan datang. 730 hari dosa kita dimaafkan dengan sehari puasa. Nah, ini luar biasa. Ya. Ini termasuk ibadah yang dianjurkan. Kemudian selanjutnya, ya, setelah haji, sholat Id, kemudian tentu ini masing-masing ibadah punya banyak sekali keutamaan teman-teman. Kalau kita mau sebutkan banyak sekali hadisnya gitu, ya, banyak sekali hadis. Seperti masalah puasa juga ini hadis yang jangan luput dari kita, ya, hadis sahih yang kata Nabi SAW, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumil qiyamah." Ketahuilah bahwasanya puasa dan Al-Quran akan memberikan pertolongan bagi, ya, hamba yang melakukannya, yang berpuasa dan juga yang membaca Quran pada hari kiamat. Fa yaqulu as-siyam, puasa akan berkata, "Ay Rabbi, mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin-nahar, fasyaffi'ni fi." Wahai Tuhanku, aku telah menghalangi dia dari makanan dan syahwat-syahwatnya di siang hari, maka tolonglah dia. Berikan dia syafaat melalui perantara aku. Wa yaqulu Qur'an, mana'tuhu an-nauma bil-laili, fasyaffi'ni fi, qala fa yashfa'an. Ya. Maka Quran pun mengatakan, aku pun menahannya tidur di malam hari. Dia sibuk sholat malam dan baca Al-Quran. Maka tolonglah aku. Tolong dia melalui aku. Maka kata Nabi SAW, keduanya pun memberikan pertolongan. Ya. Ini keutamaan yang luar biasa ini. Baik teman-teman sekalian, itu ibadah yang keempat. Jadi yang pertama sekali lagi haji, yang kedua sholat Id, yang ketiga berkurban, yang keempat berpuasa, terutama hari Arafah. Yang kelima adalah sholat malam. Sholat malam teman-teman. Anda diperintahkan sholat malam di waktu-waktu ini. Ini luar biasa. Anda silakan buka surah Al-Fajr. Ya. 2 ayat pertamanya, perhatikan baik-baik. Ini sekaligus juga menyebutkan sebenarnya tentang keutamaan sholat Idul Adha.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin ashr. Demi waktu subuh, maksudnya subuh Idul Adha, Allah bersumpah demi keutamaannya. Ya. Jadi jangan kehilangan kalian. Kemudian Allah mengatakan walayalin ashr, dan 10 malam berturut-turut sebelum Idul Adha itu. Artinya jangan luputkan, jangan ketinggalan sholat malamnya. Ini hari-hari emas ini teman-teman sekaligus mirip seperti Ramadan ya. Hari-hari di mana kita di training untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ikuti training ini teman-teman. Dan keutamaan sholat malam tidak asing lagi. Allah SWT memuji dalam surah Al-Furqan ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka orang-orang yang selalu melalui malam hari mereka dengan bersujud dan berdiri kepada Rabb mereka. Ini tentang sifatnya ibadur rahman. Begitu juga dengan surah Az-Zariyat ayat 17 sampai ayat 18 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-Zariyat ayat 17 sampai 18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Jadi orang mukmin begitu. Justru dia gunakan untuk ibadah kepada Allah. Dan di akhir-akhir malam menjelang subuh mereka memohon ampun kepada Tuhan mereka. Juga dalam surah As-Sajdah, yang ini dianjurkan kita sunnahnya membaca imamnya setiap subuh hari Jumat. Atau di hari subuh hari Jumat tepatnya. Saya ralat kata-kata setiap di subuh hari Jumat. Anjuran untuk membaca surah Sajdah. Dan isinya salah satu ayatnya adalah dalam ayat 16 sampai ayat 17-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, sedangkan mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari berbagai macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa-apa yang telah mereka kerjakan. Dan luar biasa ya, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang menyebutkan atau perintah menyebutkan tentang sholat malam. Ayat Al-Quran tidak terhitung jumlahnya ya. Banyak sekali gitu. Allah mengatakan dalam surah Qaf, wa minal laili fasabbihu adbaras sujud, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu di malam hari dan setiap selepas solat ya. Kemudian juga dalam surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, dan pada sebagian malam ya hari solat tahajudlah hai Muhammad ya, sebagai satu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Juga dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4. Ya ayuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh Allah. Kumin layla illa qalila. Ya, dirikanlah sholat malam itu ya, di malam hari. Waktu yang panjang itu. Kecuali sedikit, boleh kau pakai istirahat. Nisfahu awinkus minhu qalila. Seperduanya atau kurangi dari seperdua itu. Auzid ali waratilil Qur'ana tartila. Atau tambah lebih banyak waktu kau pakai sholat lebih baik. Dan bacalah Al-Quran pada saat itu dengan tartil. Ini luar biasa dari dalilnya. Banyak sekali. Ya. Kemudian dalam surah Tur ayat 49. Wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum. Dan bertasbihlah kepadanya kepada Allah pada beberapa waktu di malam hari. Dan di waktu terbenamnya bintang-bintang. Atau di waktu fajar. Sementara Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Beliau sholat sampai kedua kakinya, telapak kakinya bengkak. Ada riwayat lain, betisnya bengkak. Riwayat lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pecah-pecah telapak kakinya. Karena waktu ditanya, kenapa anda lakukan? Sementara anda sudah diampuni dosanya yang lalu dan akan datang. Kata Nabi SAW, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi seorang hamba yang bersyukur? Karena terlalu banyak keutamaannya. Dalam hadis Nabi SAW yang masyhur, ya ayuhan nas afshus salam
Hai sekalian manusia, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan orang-orang. Wasilul arham, lanjutkan hubungan silaturahim. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari, salatlah pada malam hari di mana manusia sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Dalam hadis yang lain juga hadis sahih, kata Nabi SAW, dan hadis ini ya, hadis yang masyhur sekali diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi SAW, inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. A'addaha Allah Ta'ala liman at'ama at-ta'am wa alana al-kalam wa taba as-siyam wa afsha as-salam wa shalla bil-laili wan nasu niyam. Sesungguhnya di surga terdapat istana-istana yang bagian luarnya dapat dilihat dari dalam dan bagian dalamnya dapat dilihat dari luar, transparan saking indahnya. Kamar istana-istana itu disediakan oleh Allah Ta'ala untuk orang-orang yang memberikan makan, berkata-kata yang lembut, mengikuti atau selalu berpuasa, menebarkan salam dan sholat di malam hari sewaktu orang sedang tidur. Luar biasa keutamanya. Dan Allah menyebutkan tadi dalam surah Al-Fajr, teman-teman sekalian, sebagaimana sudah dengar tadi, ya, walayalin asyr, dan kejarlah 10 malam berturut-turut itu. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan dengan adanya ayat Al-Quran ini, surah Al-Fajr 2 ayat ini, dengan juga hadis Bukhari tadi tentang amal yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada jihad, menandakan 10 awal bulan Zulhijjah lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan. Anda bisa bayangkan itu. Luar biasa keutamaannya. Anda sekarang berada di hari-hari ini. Itu ibadah yang kelima. Ya, itu ibadah yang keenam tepatnya. Ibadah yang pertama haji. Ibadah yang kedua adalah sholat id. Ibadah yang ketiga berkurban. Ibadah yang keempat puasa. Ibadah yang kelima sholat malam. Ibadah yang keenam, teman-teman sekalian, ini termasuk ibadah yang sangat ditekankan. Memperbanyak doa, takbir, tahlil. Ya. Ini salah satu hal yang sangat dianjurkan sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, disebutkan dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan agar mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Para ahli tafsir menafsirkan, mengatakan yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. 10 hari ini semua Anda memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menganjurkan untuk memperbanyak zikir pada hari-hari tersebut berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid. Maka perbanyak pada 10 awal Zulhijjah itu, tadi sudah kita bacakan hadisnya, semua amal-amal paling Allah cintai di 10 awal Zulhijjah, ya. Dan perbanyak pada saat itu, kata Nabi SAW, bertahlil, mengucapkan la ilaha illallah, bertakbir, Allahu Akbar, dan bertahmid, memuji Allah, Alhamdulillah. Imam Bukhari rahimahullah menuturkan bahwasanya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajma'in keluar ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sambil mengumandangkan takbir. Kemudian orang-orang mengikuti takbirnya. Dan Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari fuqaha tabi'in bahwa pada hari-hari itu hendaklah mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dianjurkan juga mengeraskan suara dalam bertakbir. Baik sedang berada di pasar, di rumah, di jalan, di masjid. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian mengagungkan Allah pada hari-hari tersebut atas petunjuknya yang telah diberikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur kepadanya. Tentu di sini bukan berarti mengumandangkan takbir secara bersama-sama, tapi yang dianjurkan maksudnya adalah orang bertakbir tapi ada suaranya keluar. Allahu Akbar, Allah, lagi duduk sendiri di mobil, lagi duduk di ruang tamu, ya, lagi menuju ke satu tempat, ya, kita membaca, itu yang dimaksudkan. Kemudian teman-teman sekalian, juga ada anjuran setelah takbir ini ada sebuah hadis, ya. Ada sebuah hadis. Subhanallah, ini ada sebuah flyer kecil saya dapatkan dari sahabat saya. Semoga Allah jaga beliau, Dr. Muhammad Rasul dari Madinah. Semalam beliau kirimkan. Dan hadis ini disatakan sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Ya. Dan judulnya Bisyara liman kabbara wa halal fi ashr min Zulhijjah. Berita gembira bagi orang yang memperbanyak takbir dan tahlil Allahu Akbar dan la ilaha illallah di 10 awal bulan Zulhijjah.
Beliau bersabda, "Ma ahalla muhillun qattun illa busyira, wala kabbara mukabbirun qattun illa busyira." Qila ya Rasulullah, bil jannah? Qala na'am. Artinya, tidak ada seseorang pun yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali akan mendapatkan berita gembira. Dan tidak ada seseorang yang bertakbir kecuali Allah akan berikan dia berita gembira. Kata para sahabat, ya Rasulullah, berita gembira atas apa? Surga kah? Kata Nabi SAW, iya, surga. Ya. Jadi ini keutamaan atau anjuran amal yang selanjutnya. Juga di sini masuk namanya doa. Karena orang lagi puasa mustajab doa, ini hari-hari Allah cintai, berarti juga doa Allah ijabah. Ya, ini bahasan panjang, tapi ini termasuk hal yang sangat ditekankan. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah semua ibadah umumnya. Seperti Anda bakti dengan orang tua. Intinya semua ibadah yang Anda kerjakan di 10 awal ini sangat besar pahalanya. Silaturahim keluarga, ya, bersedekah, menjenguk orang sakit, ya, memenuhi hajat seorang muslim, menggembirakan hatinya, ya, dan seterusnya. Semua jenis ibadah, maka itu adalah ibadah-ibadah yang mulia kalau Anda kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah. Tentu kalau kita ingin rincikan satu persatu teman-teman sekalian sangat banyak dan sangat panjang bahasanya, tapi yang tadi adalah inti daripada ibadah-ibadah yang sangat dianjurkan.